Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ya'qub alaihissalam, bagaimana dia berhusnudzan kepada Allah. Musibah itu bertambah, bukan berkurang. Musibah pertama, dia kehilangan Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang paling dicintai. Antum bisa bayangin, kalau antum punya anak yang paling antum cintai, antum pulang dari pasar baru, anak antum tidak ada. Antum akan laporan polisi. Sang ibu mungkin tidak akan makan berhari-hari. Sang ayah kepikiran terus merasa bertanggung jawab atas hilangnya anak. Sehari, 2 hari, 3 hari. Bagaimana kalau antum kehilangan anak antum bertahun-tahun? Nabi Ya'qub ketika Nabi Yusuf tidak pulang, Allah mengatakan di surat Yusuf ayat 84, wa tawalla anhum. Maka dia berpaling dari anak-anak yang durhaka pada waktu itu. Wa qala ya asafa ala Yusuf. Dia sedih kehilangan Nabi Yusuf. Wa biyaddat aynahu minal huzni fahuwa kadhim. Matanya itu sampai memutih jamaah. Karena dia sedih dan dia menahan emosinya. Menahan sakit hatinya. Ada orang yang tatkala disakiti keluar dari lisannya doa-doa buruk. Dia mencela, menghardik, bahkan berdusta. Nabi Ya'qub fahuwa kadhim. Selesai. Bertahun-tahun tuh. Kemudian dia kehilangan adiknya Nabi Yusuf, Bunyamin. Gara-gara berangkat ke Mesir gak balik lagi. Karena dituduh mencuri. Sudah. Ditambah kakaknya yang paling besar pun gak mau balik. Enggak, aku gak mau balik. Kakaknya mengingatkan, kita udah banyak dosanya sama orang tua kita. Aku gak akan balik. Sudah. Sampai Allah yang memutuskan bagaimana kita nih. Karena dosa-dosa yang kita lakukan. Mereka pulang. Laporan kepada abahnya. Menceritakan bagaimana kisah Bunyamin mencuri itu takaran punya raja. Akhirnya dia ditahan. Dan dia ditawan di sana. Apa kata Nabi Ya'qub alaihissalam? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Nafsu kalian nih yang membuat banyak keburukan ini terjadi. Fasabrun jamil. Aku akan sabar yang jamil, jemaah. Sabar yang indah. Sabar yang indah, jemaah. Sabar yang tidak ada mengeluh kepada manusia. Nggak ada dia curhat di Facebook. Nggak ada dia curhat di status dia. Dia hanya mengatakan fasabrun jamil. Aku akan sabar dengan sabar yang baik. Itu Nabi aku. Beliau sabar, sabarnya habis, beliau kulaan lagi. Antum tahu? Ada orang yang mengatakan, Ustaz, udah nggak sabar. Antum beli lagi sabar itu. Di mana cari kesabaran? Pasar baru jualan kesabaran. Antum cari orang-orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang bawa lagi sabar tuh. Sabar yang mulai mau habis, antum datang ke tempat-tempat orang yang lebih susah dari antum. Antum pulang dengan hati yang lebih lapang. Ternyata aku lebih nyaman ternyata. Fasabrun jamil. Di sini kita lihat bagaimana husnudzon Nabi Ya'qub kepada Allah. Gak pernah putus asa. Asallah ayyatiyani bihim jami'an innahu huwal alimul hakim. Semoga Allah mendatangkan semua anakku itu
Kenapa? Dia ucapkan innahu, sesungguhnya dia Allah Al-Alim Al-Hakim. Dia maha tahu di mana letak anak-anakku. Aku nggak tahu, tapi Allah tahu. Dan Allah zat yang memiliki hikmah yang besar. Kenapa itu terjadi sama aku? Aku yakin ada hikmahnya. Dan itu yang perlu kau tanamkan tatkala musibah menimpamu. Apapun musibah itu. Kau katakan Allah alimun hakim. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan ilmu Allah. Dan tidak ada peristiwa yang menimpa kita kecuali ada hikmah di balik itu. Apa yang harus kau lakukan? Fasabrun jamil. Doa Nabi Yakub, asallah ayyatiani bihim jami'an. Allah dengar. Dan Allah melihat peristiwa itu selama 40 tahun jemaah. Allah balikin Nabi Yusuf. Yang pertama datang bukan Nabi Yusuf. Apa yang pertama datang? Menjumpai Nabi Yakub alaihissalam. Bajunya datang. Subhanallah. Bagaimana Nabi Yakub ketika mengatakan kepada keluarganya, inni la ajidu riha Yusuf. 40 tahun dia berpisah jemaah. Mengatakan aku mencium baunya Yusuf alaihissalam. 40 tahun jemaah. Dan betul. Keluarganya mengatakan kau ini tetap aja mengharap kedatangan Yusuf. Udah nggak ada tuh Yusuf. Allah datangkan Yusuf. Dan di sini Allah mengatakan ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Aku tuh tergantung prasangka hambaku kepada aku. Hendaklah dia berprasangka kepadaku semaunya dia. Kalau kau berprasangka buruk sama Allah, susah hidup. Tapi Nabi Yakub mengatakan innahu alimun hakim. Innahu huwal alimul hakim. Allah itu melakukan semuanya karena ilmu dan hikmahnya. Ahibati fillah, Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana beliau bisa menjadi seorang terhormat di Mesir? Setelahnya atau sebelum itu beliau menjadi apa? Menjadi anak yang dibuang. Hidup sebatang kara dijual menjadi budak. Sebatang kara sama. Orang sekarang berpikir, anak yatim gak mungkin bisa jadi apa-apa. Kata siapa? Kesian tuh anak-anak yatim. Tunjukkan bagaimana orang-orang besar yang mereka tidak punya bapak jamaah. Siapa? Contoh termulia. Nabi kita Muhammad SAW. Allah mengingatkan nikmat-nikmat tuh yang Allah berikan kepada nabinya supaya nabi tawadhu. Dan kita ini biasanya yang sukses kaya lupa dengan masa lalu yang susah. Lupa. Kau lupa dulu ketika jadi pengantar kue, pengantar apa. Allah ingatkan nabinya. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah ingatkan nabinya dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Bukankah kau dulu yatim? Allah jadikan ada yang melindungi engkau. Allah melindungi. Allah yang merawatmu. Dan engkau tersesat. Tidak tahu dengan kebenaran. Tidak tahu dengan wahyu. Lalu Allah kasih wahyu kepadamu. Lalu Allah katakan engkau dulu dalam kondisi susah hidupnya. Ail, susah, butuh sama orang. Lalu Allah cukupin engkau. Nabi Yusuf alaihissalam susah hidupnya. Dijual. Beliau diuji dengan ujian yang berat jemaah. Wallahi mungkin kita semua gugur dalam ujian tersebut. Beliau tinggal serumah dengan wanita yang cantik. Istri majikannya. Cantik, terhormat, dan wanita itu suka dengan Nabi Yusuf alaihissalam.
Ini ujian buat mahasiswa yang tinggal di kos-kosan. Kadangkala ibu kos-kosannya seneng. Kalau seneng buat dikawinin sama anaknya nggak apa-apa. Betul. Berat jamaah. Di rumah tuh. Nabi Yusuf diuji, lari Nabi Yusuf. Kira-kira kalau antum lari kemana? Antum dipanggil sama seorang wanita cantik di rumah, nggak ada orang nih. Antum lari keluar apa lari ke dalam? Wallahu a'lam. Innan nafsa la'ammaratum bisu. Nafsu itu selalu nyuruh kepada keburukan. Nabi Yusuf pun kalau bukan karena dijaga Allah, entah apa yang terjadi. Allah yang jaga. Setelah peristiwa itu belum selesai. Itu istri majikannya ngundang perempuan-perempuan cantik lagi. Di rumahnya. Dia ingin tunjukkan bagaimana tampannya ini orang. Dan kenapa aku ingin sama dia. Apa yang dilakukan oleh Imra'atul Aziz? Dia mengatakan kalau nih lelaki tidak memenuhi keinginanku, aku akan penjarakan. Ada dua pilihan. Melayani majikannya atau dipenjara. Antum pilih mana jemaah? Iman yang menentukan itu. Dan bantuan Allah. Nabi Yusuf berdoa mengatakan, Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akun minal jahilin. Ya Allah, wahai Rabbku, penjara lebih aku cintai daripada ajakan mereka. Kalau engkau tidak memalingkan aku dari tipu muslihat mereka, ya Allah, aku bakal terjebak, ya Allah. Aku akan jadi orang-orang bodoh, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Apa yang terjadi? Fastajaba lahu rabbuhu. Allah kabulkan doanya. Allah dengar doanya Nabi Yusuf alaihissalam. Dia lebih mengutamakan azab dunia di penjara daripada dia harus melakukan kemaksiatan itu. Allah kabulkan doanya. Innahu huwa sami'ul alim. Sesungguhnya dia Allah as-sami' yang maha mendengar dan maha mengetahui. Kau nggak berdoa, Allah tahu dengan apa yang menimpamu. Tapi kita disuruh berdoa. Keluarkan suaramu. Allah mengatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Kalau dia berdoa. Intinya supaya kita dikabulkan doanya, ya doa antum. Dan husnudzon sama Allah, Allah dengarkan doanya antum. Allah pasti mendengarkan. Itu janji Allah. Falyastajibuli. Maka hendaklah mereka melaksanakan perintahku. Menjauhi laranganku. Di antara makna istijabah, kau berdoa minta sama Allah. Allah tuh Sami Alim.